orang bersalah pada kita, jangan kita bersalah pada mereka. Maka bagaimana menyelesaikan persoalan kita ini? Tentu sangat mendasar pada persoalan tadi etika dan hikmah tadi itu. Dan ini tidak bisa instan. Harus melalui pendidikan yang kuat. Karena ini serangan, saya melihat ini serangan yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa, yang bukan lagi masalah Miftah. Tapi ingin diserang daripada perjuangan, daripada sisi dakwahnya. Seakan-akan mereka membentuk opini, itulah dakwah. Itulah, dari kasus Gus Miftah. Dari kasus Miftah ini seperti itu. Saya beri kesempatan pada Kiai Zaitun Rasmin. Ada yang ingin disampaikan, silakan. Iya, jadi saya ingin, ini kalau closing statement-nya. Ya, sekalian. Baik. Pertama, yang tertinggi yang diberikan pada seorang di atas ilmu itu adalah hikmah. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan hikmah, dialah yang diberikan kebaikan yang paling banyak. Ya. Jadi ini lebih mendalam, lebih tinggi daripada ilmu. Dan ini yang banyak kita kehilangan. Hampir semua level kehilangan kita. Kalau orang awam kadang-kadang karena mereka hidup secara, kalau tidak ini ya, terganggu dengan praktek-praktek buruk dari media dan sebagainya, mereka lebih banyak hikmahnya sebetulnya. Kalau dari kasus Gus Miftah, Karena terbiasa, sebentar, saya akan sampai ke sana. Terbiasa dengan kehidupan yang tabi'i, alami, istilah bahasa Indonesia alami. Jadi sajiah kepada fitrah manusia. Tapi dalam banyak level kita udah kehilangan hikmah itu. Hikmah itu kan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang kedua, mudah menghargai orang. Ya. Yang ketiga, tidak mudah bereaksi. Ya. Mau mendengar kalau ada yang berbeda sekalipun. Saya alhamdulillah mengalami perjalanan panjang dalam dakwah. Tapi satu hal yang saya selalu jaga, saya siap untuk mendengar dan mau duduk dengan orang-orang yang bukan saja berbeda, bahkan menuduh. Ya. Saya sendiri pengalaman bisa dituduh dari kanan dan kiri. Ya. Orang sering menganggap saya alumni Saudi, wah ini Wahabi. Ini orang-orang yang alumni Saudi, Yaman, menuduh saya ini ahli bidah. Harus begitu. Terus yang sebelah lagi menganggap saya ekstrim dan sebagainya. Tapi itu semua alhamdulillah saya jawab dengan senyuman. Dan saya sering sampaikan pada teman-teman di Wahda, kalau orang bersalah pada kita, jangan kita bersalah pada mereka. Ini kami berharap yang namanya hikmah itu. Ya. Nah, kalau lihat hikmah dari tentu yang pertama Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana berhadapan dengan orang yang sebetulnya Nabi SAW mengatakan itu buruk. Tapi Nabi bisa tersenyum. Sampai Aisyah heran. Ya. Begitu juga Nabi SAW sangat memahami bagaimana keadaan orang-orang itu sampai antum a'lamu bi umuri dunyakum. Dalam konteks pembicaraan kita, sesungguhnya ada yang sangat menarik dari Imam Malik. Ya. Imam Malik karena punya karya yang luar biasa, Al-Muwatta. Itu penguasa saat itu, ya, khalifah minta untuk ini dijadikan sebagai patokan satu-satunya untuk dunia Islam. Coba lihat hikmah seorang ulama luar biasa. Beliau bilang jangan, ya. Padahal kalau kita, apalagi kalau jadi proyek, senang banget. Imam Malik melarang, jangan, ya, sebab ilmu ini sudah tersebar dan tentu akan ada perbedaan-perbedaan dalamnya. Tadi banyak telepon saya lihat, Kiai. Iya, ini ada telepon dan informasi. Ini sekalian saya mau bicara hikmah di MUI. MUI terkadang kelihatan begitu kencang pada masalah tertentu dan terkadang seperti diam pada masalah lain. Ini semata-mata hikmah. Kalau MUI tidak dengan hikmah, mungkin banyak persoalan besar terjadi di negeri kita ini. Ya tadi kalau Mas Aiman, saya sambil berlangsung ini banyak telepon, banyak WA, itu melaporkan.
saya di NTT, saya sudah tidak mau menyebut nama, ya, saya di sebuah tempat tertentu. Ini masjid saya sudah 21 tahun tidak diberi izin, ya, di beberapa tempat, ya. Tapi MUI selalu mencoba menyelesaikan ini dengan penuh hikmah. Selalu tentu mengacu juga pada peraturan sambil melakukan pendekatan. Ini berapa yang MUI lakukan pendekatan. Beberapa penceramah yang dianggap nyeleneh, orang tidak tahu kalau MUI memanggil mereka, mengundang mereka, ya, mengundang mereka, mengingatkan, ya, untuk mereka tidak boleh seperti itu. Nyeleneh seperti apa misalnya? Ya, saya Kan kita nggak sebut nama. saya menghindari untuk mengangkat. Nggak misalnya apa? Di antara contohnya misalnya, ya, ada, tapi ini akan ketahuan, tidak usah lah saya contoh. Nggak apa sih kita ciri apa? Misalnya saya apa? begini, Mas Supaya Iman, ini jadi pelajaran di juga. antara hikmah yang saya ajarkan pada murid-murid, kita itu kadang-kadang tidak mau menggibah satu orang, Oke. tapi sering mudah menggibah satu kampung, satu suku, satu negara, satu bangsa. Makanya hati-hati betul mengangkat contoh, karena bisa terarah ke, iya, jadi saya ingin seperti itu. Nah, ini persoalan hikmah yang sangat penting. Maka bagaimana menyelesaikan persoalan kita ini? Tentu sangat mendasar pada persoalan tadi etika dan hikmah tadi itu. Dan ini tidak bisa instan. Harus melalui pendidikan yang kuat. Ya, pendidikan dimulai daripada pencerahan. Ya, lalu kemudian ditanamkan bagaimana sikap-sikap seorang muslim, seorang manusia terbaik. Lalu kemudian baru ilmu. Makanya para ulama mengatakan, saya belajar adab 20 tahun, baru belajar ilmu. Oke. Adab dulu, Iya. dahulu ilmu. Nah, Baik. dan ini silsilah dalam Quran diajarkan. Yatlu alaihim ayati. Pertama pencerahan dulu, pendekatan persuasif. Lalu wa yuzakkihim. Ketika wa yuzakkihim ini penyucian hati, pembentukan karakter. Baru yang ketiga, wa yu'allimuhul kitab, baru ilmu yang banyak. Ini yang tadi dikeluhkan termasuk oleh Cak Islah. Insya Allah kita akan tapi terakhir saya closing, saya setuju bahwa tetap harus ada yang namanya standarisasi. Karena ini adalah kehidupan majemuk, perlu sekali dai kita ilmu etika termasuk wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan sangat penting. Jangan terjadi kita mudah mengkafirkan, mudah membid'ahkan, mudah menyesatkan, atau juga mudah menerima hal-hal yang sudah melanggar agama, melanggar etika kebangsaan. Ini semua harus diluruskan. Terima kasih. Makasih, Kiai. Makasih, silakan. Jadi nggak hanya satu sisi, tapi juga ada sisi yang lain. Tadi disebutkan di NTT, disebutkan tadi ada masjid yang kemudian juga susah untuk dibangun. Ya, menurut saya itu adalah sama ya. Pelarangan terhadap rumah ibadah manapun, apakah itu gereja, apakah itu masjid, apakah itu vihara, ataupun kuil atau apapun gitu ya. Pelarangan orang untuk beribadah adalah sesuatu yang tidak bisa diterima. Itu harus ditolak. Dan saya akan mengatakan bahwa sebaiknya justru itu dibicarakan secara terbuka. Setuju. Tidak ditutup-tutupi justru ya. Kami menunggu sekali nih sikap dari MUI, menunggu dari Buya dan kawan-kawan untuk berbicara lebih terbuka di depan publik tentang ketidakbolehan ada rumah ibadah sampai dilarang, atau bahkan bukan cuma rumah ibadah, ada serangan-serangan terhadap orang yang sedang beribadah, ya, bahwa itu adalah sesuatu yang melanggar hukum dan seterusnya dan seterusnya. Kita harus lindungi orang-orang yang ingin beribadah. Itu pertama. Kedua adalah bahwa, dan ini dimungkinkan untuk menjadi sebuah pembicaraan publik, karena jangan pernah lupa kita hidup di sebuah era di mana kita mengenal yang namanya media online dan media sosial. Ya, orang seperti Gus Miftah tadi barangkali lupa bahwa apa yang dia katakan tadinya dia pikir dia bicara di lingkungan terbatas, ya, dia enak saja bisa, barangkali dia sudah berulang kali melakukannya, tapi kemudian ketika itu diangkat di media sosial dengan berbagai macam komentar yang tajam, Hasilnya beda. hasilnya beda. Dan memang bagian yang dipotongnya hanya itu saja. Kita bahkan tidak tahu dia sedang berceramah mengenai apa. Jadi sekarang kita harus manfaatkan sebetulnya, termasuk MUI, Buya, manfaatkanlah Instagram, manfaatkanlah TikTok, manfaatkanlah YouTube untuk Buya bicara. punya kok Instagram. Enggak, MUI.
YouTube ada YouTube. Tapi saya mau bilang MUI mau bikin pernyataan, sampaikan lewat Instagram, lewat TikTok, lewat YouTube dan seterusnya. Itu bisa menjangkau banyak masyarakat. Buya sering kirim video aja tapi yang upload yang lain biasanya begitu ya. Iya. Nah ya, jadi kalau bisa ada tim komunikasinya MUI itu, anak-anak muda yang berpikiran terbuka. ada komisi 8 di sini. Masalahnya tuh Ibu ya, pada saat yang sama kita jangan pernah lupa. Ya, era keterbukaan ini artinya juga semua menjadi serba terbuka. Apa yang disampaikan itu bisa didengar oleh siapapun di luar sana. Ya, nah ada bahayanya di sini. Orang sekarang berkejar-kejaran mengejar viewers, penonton. Ini sudah ada teorinya sejak lama. Kehadiran televisi, kehadiran audiovisual, sekarang kehadiran media sosial dan online media itu menyebabkan ketika kita mengangkat konten, postingan, kita tuh berpikir tentang kira-kira penontonnya berapa ya. Ya, dan itu harus bisa cepat ditangkap tanpa harus menunggu sampai 15 menit, setengah jam, 1 jam. Ya, kayak misal acara ini nanti akan dipotong-potong nih kan Man ya. Pasti ada. Nah, masalahnya ketika dipotong-potong, bisa saja pemotongannya itu dilakukan dengan cara yang menghilangkan substansi, yang diangkatnya adalah yang marah-marahnya, yang menyerangnya, yang menghinanya. Nah ini misalnya Gus Miftah harus paham tuh bahwa hati-hati. Kalau sekarang kita bicara, besok udah muncul cuplikan itu saja dan kemudian itu menimbulkan keriuhan. Dan karena itulah ujungnya dilaporin. Dan bisa saja dilaporin. Ya, karena itulah menurut saya yang tadi saya ingin sarankan, gimana kalau MUI atau NU atau Muhammadiyah itu punya sebuah divisi yang antara lain kerjaannya adalah, tugasnya adalah, kewajiban adalah menjaga, mengawasi, memperhatikan. Kan nggak bisa bikin apa tadi sertifikasi. Ya udah, tolong kalau Ade Armando dianggap sebagai statement-statementnya bertentangan dengan Islam, langsung bikin pernyataan. Kalau perlu bikin, Buya kirim aja ke saya, Dek jangan begitulah. Misalnya begitu. Ya, atau apapun. Tapi yang seperti Anda katakan tadi, orang tuh perlu tahu, ini boleh gak sih bercanda seperti ini? Boleh gak sih menghina orang lain dengan cara seperti ini? Harus ada badan yang punya otoritas. Saya ngerti dengan concern Kang Maman. Ya. Cuman buat saya tadi kan pertanyaannya adalah siapa ya yang bisa melakukan itu. Nah sekarang nggak usah pakai sertifikat dulu lah. Misalnya nggak mungkin dilakukan, tapi paling nggak ada yang bersuara. Jangan lakukan. Dan itu adalah MUI. Dan menurut saya bisa MUI, bisa Muhammadiyah, bisa NU, gitu, bisa siapapun. Baik. Ya. Tapi harus ada lembaga yang punya otoritas melakukan itu. Terima kasih. Baik, silakan. Balik apa yang dikatakan Bang Ade Armando, memang akhirnya penertiban juga. Nah, adapun dakwah, siapapun mulai dari individu, mungkin kelompok, ormas, golongan, atau partai manapun, ada satu sisi yang memang harus berdakwah. Sampaikanlah itu kebaikan, walaupun kita belum pernah mengerjakan kebaikan. Begitupun, laranglah, sampaikan larangan untuk menolak keburukan walaupun kita belum meninggalkan keburukan. Jadi memang harus dakwah jangan dibatas-batasi, apalagi sampai di sertifikasi. Mungkin kalau standar-standar semuanya insya Allah ormas-ormas melakukan pendidikan, diklat. Pendidikan dan latihan itu pasti ada. Baik dai-nya kemudian dari struktur-struktur yang lain pasti itu terlatih. Dan itu sudah dijamin untuk bisa terjun ke masyarakat. Cuman masalahnya lagi kembali kita kepada netizen ini, ada unsur politik di sini. Kita melihat ini ada unsur pemerintahan yang saat ini berkuasa ingin diserang oleh lawan politik. Karena ini serangan, saya melihat ini serangan yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa, yang bukan lagi masalah Miftah, tapi ingin diserang daripada perjuangan daripada sisi dakwahnya. Seakan-akan mereka membentuk opini, itulah dakwah. Itulah, dari kasus Gus Miftah. Dari kasus Miftah ini seperti itu. Karena kalau kita melihat sanksi hukum, bisa diberikan sanksi hukum. Begitu juga kita melihat daripada dakwah itu, yang paling berat itu diberikan sanksi sosial. Sanksi daripada masyarakat ini sudah tidak mempercayai. Karena memang kita melihat ada unsur-unsur digeser untuk ada pemisahan-pemisahan agama yang untuk tidak sampai seluruh urusan ini diurusi dengan agama. Padahal Islam
itu sudah menyatakan ya ayyuhalladzina aman udhulu fisilmi kafah. Artinya, hai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Nggak bisa Islam dipisahkan dari politik, ekonomi. Bahkan Indonesia ini adalah berketuhanan yang Maha Esa. Nggak bisa melepaskan ketuhanan yang Maha Esa dari segi apapun. Mau itu budaya harus tunduk kepada ketuhanan yang Maha Esa. Baik pasila kedua, ketiga, keempat, kelima itu harus tunduk kepada ketuhanan Maha Esa. Itu adalah konstitusi negara kita. Nggak bisa kita menyampingkan unsur ketuhanan, apalagi memisahkan politik dari agama. Jelas fatwa MUI tahun 2005 nomor 7, sekularisme memisahkan politik dari agama itu haram. Tapi bukan politik pragmatis, politik yang ngajak memilih dan seterusnya. Artinya politik secara... Ini dai kita bicara ya? Dai harus menyampaikan pesan-pesan politik. Tentunya dalam hal politik, ada yang betul-betul kita melihat ada kemaslahatan yang banyak. Juga ada mudorot yang dikit. Pasti ada. Nggak mungkin Islam nggak bisa menyelesaikan masalah politik. Nggak mungkin Islam nggak bisa menyelesaikan. Semua bisa diselesaikan oleh ajaran Islam. Karena Islam rahmatan lil alamin. Nah untuk itu kita melihat, Islam bukan... Tapi boleh tadi sampaikan boleh bahwa tadi sampaikan Gus Islah itu bahwa politik iya, politik praktis ya gak apa-apa. Oke juga karena Islam rahmatan lil alamin fisil mikafah. Ya. Semua itu harus menyeluruh. Harus menyeluruh. Jadi memang Islam bisa hadir dalam segala bidang apapun, nggak bisa dipisah-pisahkan. Termasuk politik pragmatis tadi. Termasuk politik pragmatis yang memang ada tujuan maslahat yang banyak. Politik pragmatis itu pasti ada tujuan maslahat yang banyak. Nggak mungkin kita milih si A, si B, si C nggak apa-apa ketika dai seperti itu. Busuk. Artinya politik bisa suci tergantung siapa yang membawa. Milih si A, si B, si C nggak ada masalah ketika dai mau itu. Ketika kita beristihad, pasti istihad itu bisa ada dua nilai. Ketika istihad itu membawa maslahat yang banyak, dapat pahala yang berlipat ganda. Ketika istihad itu gagal, tetap enggak Allah memberikan nilai istihad. Nah, yang kita perjuangkan sebenarnya adalah yaitu bagaimana kita membela daripada negara ini untuk bisa eksis, untuk bisa berkesinambungan, agar jangan memisahkan politik dari agama. Karena bagaimanapun nggak bisa kita melepaskan dari unsur politik. Dari melek mata saja sampai tidur kembali kita nggak bisa memisahkan dari politik. Tapi saya mau tanya, yang terakhir, Pilkada Jakarta kok diem-diem aja kemarin? Kenapa? Pilkada Jakarta. Nah, Pilkada Jakarta ini suatu potret, satu potret. Di situ ada pergeseran nilai-nilai agama. Ada satu orang yang difigurkan begitu luar biasa. Akhirnya ulama yang banyak disalahkan. Ada partai juga semuanya disalahkan. Ada gara-gara satu orang. Ada satu orang yang mungkin dengan orang ini, kalau nggak ada orang ini salah semua. Ada satu orang mungkin mantan. Satu orang ini semuanya buruk semua. Kalau dulu bicara orangnya siapa, sekarang hati-hati rupanya. Oke, terima kasih. Baik. Satu, boleh? Singkat saja karena udah waktu sudah habis. Bahwa kita ini semua harus menyadari bahwa persoalan ini memang persoalan kita bersama. Jadi kaifa matakunu yuwala. Kadang-kadang kita mendapatkan apa yang seperti itu memang kualitas kita. Maka ibda binafsi, kita mulai dari diri kita masing-masing. Terima kasih. Terakhir silakan. Ya, terima kasih. Entah itu bersertifikat, entah itu standarisasi, tapi saya melihat Cak Islah, dai sudah benar kalau misalkan umat Islam di Indonesia itu punya adab. Sekarang berarti bermasalah semua karena nggak ada adab. Bukan di kalangan bawah saja. Di gedung bioskop nyalain HP, itu ganggu orang di belakang. Kemarin saya nonton pertunjukan di Taman Ismail Marzuki, pertunjukan terhormat yang datang orang-orang terhormat. Di depan saya salah satu pakar telematika nyalain HP terus. Silau di belakang. Enggak usah. Tapi enggak, maksudku bagaimana kita bisa mengatakan dai-dainya sudah benar? Tadi Mas Zaitun bilang tergantung gurunya. Berarti dai-dai tidak mendakwakan adab. Ngomongnya yang jauh-jauh, sama dengan pelajaran kimia ngomongnya tentang rumus-rumus kimia. Bagusnya anak-anak SD diajarin rumus kimia, saus itu apa. Itu sudah diambang bahaya enggak. Yang halal haram bukan cuma babi. Tapi kalau sudah gulanya terlalu banyak itu harus dinyatakan halal haram sama MUI. Jadi berkembang pemikiran. Jadi ngurus-ngurusnya itu yang dekat-dekat gitu. Yang anti Pak Prabowo maupun yang anti Pak Jokowi sekarang mau berharap kepada aktivis. Saya lihat di aktivis-aktivis ketika salah satu berorasi semua main HP. Lihat aja di podcast-podcastnya itu. Waduh, gimana aku bisa berharap pada aktivis? Gimana aku bisa mengatakan bahwa mereka peduli sama temannya sendiri aja nggak peduli?
Aku tadi sudah mau berharap ke panitia, aku lupa. Aku mau hadir di acara ini, tapi nggak ada satupun yang main HP. Untung di forum ini nggak ada yang main HP, tepuk tangan gitu. Jadi maksudku, Indonesia darurat HP. Korea tidak mengatakan negara Islam, tapi aku nggak pernah nonton teater di Korea yang orang nyalain HP. Australia tidak mengaku negara Islam, nggak ada MUI-nya. Tapi kalau begitu kita nonton teater, bahkan saya lepas. Karena akan mengganggu. Di dalam Islam nggak boleh mengganggu orang lain. Di sini nyalain HP, bahkan sosialita. Di mana MUI ada nggak sih di Indonesia ini? Kenapa nggak bikin fatwa? Nonton bioskop, nonton nggak boleh nyalain HP. Di dalam acara-acara ceramah nggak boleh. Di dalam sidang MPR nggak boleh main HP. Mana fatwa? MUI. Itu ada, Pak. Akad nikah itu sangat sakral. Bahkan Menteri Agama waktu masih jadi itu, teman saya juga waktu masih jadi mubalik, menghadiri akad nikah itu pahalanya sama dengan membangun masjid. Masuk akal Mas Adi, walaupun agak, bukan ateis kan, agak-agak berjarak gitu terhadap agama. Kalau dia punya anak dan anaknya itu soleh, sama dengan masjid, masuk akal. Dia acara yang sakral, akad, semua main HP. Gak ada akad nikah yang sakral lagi sekarang. Itu maksudku, mana dai-dai yang langsung nyangkut omongan sehari-hari, bapak-bapak sebaiknya gini-gini, jangan membuang sampah di jalan. Gus Islah besok mau ke Jepang. Di Jepang nggak ngaku agama Islam, nggak ngaku apa, tapi kampung-kampung sangat bersih di Kyoto, di Tokyo. Hilang HP, pasti ketemu. Karena sejak kecil dilatih bahwa kita nggak boleh menyentuh barang yang bukan milik kita. Itu sangat Islam. Mana dai kita mestinya bicara gitu. Yang terakhir, tolong panitia-panitia pengajian bilang strict. Jangan melarang pedagang ST masuk. Jangan, karena saya setuju Gus. Jangan mendramatisir kemiskinan terus minta dikasihani. Kalau enggak mereka terus bertahan miskin. Enak jadi orang miskin dikasihani. Dibikin pagar kalau mau jualan di sana. Nanti yang butuh biar minum ke sana. Kalau enggak ganggu acara. Udah deh, kita jangan sok romantis-romantisan. Orang miskin kadang-kadang juga perlu diajari etika juga. Jangan gitu loh. Kita ada di suatu negara yang kalau jarak pejalan kaki kita bersepeda, yang salah yang naik sepeda, Pak Buya, bener gak? Kalau orang naik sepeda diterpa sepeda motor, salah atau bener yang salah sepeda motor. Sampai kapan bangsa kita kayak gini, Aiman? Terima kasih. Luar biasa. Refleksi untuk kita semua sangat dalam ya. Baik. Dan pemirsa, agama, kerukunan dan kemanusiaan termaktub dalam Pancasila, dasar negara kita. Seorang dai berangkat dari panggilan hati, menyebar kebaikan, meluruskan dan mencerahkan di jalan kebenaran. Setelah Sun Haji dan Suyati, semoga tak ada lagi lisan yang bablas. Saya Aiman Wicaksono, sampai jumpa di Rakyat berikutnya, Rakyat Suara berikutnya.